semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar SLBCD YPAC Semarang ya. Kali ini anak-anak sudah memasuki tahun pelajaran 2021-2022. Tak kenal, tak paham, tak kenal, tak sayang. Kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Suparni. Anak-anak biasa memanggil Ibu Sri. Ya, di sini Ibu Sri mengajar kelas 1 jenjang SDLBC bagian tunagrahita ya. Namun juga mendapat tugas tambahan sebagai wakil kurikulum. Ibu Sri tidak sendirian, nanti ada Ibu Suwarni, beliau juga wakil kurikulum. Nah, kali ini Ibu Sri akan menyampaikan khusus informasi kurikulum yang akan digunakan untuk SLBCD YPAC, khususnya yang anak-anak tunagrahita terlebih dahulu ya. Nanti yang untuk tunadaksa Ibu Suwarni yang akan menyampaikan. Baik, anak-anak tetap memperhatikan ya. Tentu saja didampingi oleh ayah bunda di rumah ya. Untuk kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Strukturnya seperti apa? Anak-anak memperhatikan ya. Ini Bu Sri akan membacakan. Itu ada 4 kelompok ya. Untuk kelompok A itu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Ini untuk jenjang SDLB itu anak-anak 4 jam dalam seminggu. Nah, untuk yang jenjang SMP, SMA itu 2 jam, kecuali untuk yang kelas 12 itu dalam seminggu 3 jam ya. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan jenjang SDLB, SMPLB, SMALB sama 2 jam. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia itu jenjang SDLB 4 jam, yang SMALB, SMPLB 2 jam. Kemudian matematika sama ya, jenjang SDLB, SMPLB, SMALB semuanya 2 jam dalam seminggu. Nah, ini untuk yang IPA, IPS yang jenjang SD akan memperoleh nanti saat kelas 4, 5, 6 ya. Kemudian SMPLB, SMALB semuanya 2 jam dalam seminggu. Itu tadi yang kelompok A ya. Sekarang yang kelompok B itu 1 itu SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, untuk jenjang SD kelas 1, 2, 3 12 jam. Yang kelas 4, 5, 6 14 jam. Gitu ya. Nah, untuk yang khusus SBDP yang jenjang SMPLB ini ada program pilihan ya, itu 18 jam. Nah, yang untuk SMA LB itu 24 jam dan 26 jam ya. Jadi nanti yang jenjang SMP, jenjang SMA, Bapak Ibu guru akan membimbing anak-anak untuk memilih salah satu saja untuk program keterampilan pilihan. Boleh membatik, boleh perpinggilan mencuci motor, boleh souvenir, boleh menjahit ya. Nanti menyusul ya yang akan menyampaikan saat anak sudah bertemu dengan Bapak Ibu guru wali kelas masing-masing. Selanjutnya adalah PJOK, apa itu? Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Ini 2 jam dalam seminggu untuk semua jenjang ya, SDLB, SMPLB maupun SMALB. Nah, untuk yang kelompok C ini pengembangan program khusus. Kalau untuk yang tunagrahita itu bina diri. Yang jenjang SDLB dalam 1 minggu itu 4 jam. Yang SMPLB, SMALB 2 jam. Apa saja program bina diri itu? Nanti program merawat diri, mengurus diri, bagaimana anak menggosok gigi, berpakaian dan lain sebagainya. Itu ya nanti ya yang untuk program bina diri yang tunagrahita. Beda lagi ya nanti yang tunadaksa ya. Kemudian kelompok D adalah muatan lokal. Ingat, kita berada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang. Muatan lokalnya bahasa Jawa 2 jam semua jenjang ya, SDLB, SMPLB dan SMALB. Nah, itu tadi ya anak-anak struktur kurikulum jenjang SD, kemudian SMP dan SMA. Tapi itu berlaku di saat di
tidak ada pandemi COVID-19 ya. Untuk saat ini karena anak-anak belajar dari rumah, itu jamnya dipersingkat sesuai nanti kesepakatan dengan Bapak Ibu guru dan kondisi situasi anak-anak ya. Kemudian apa saja yang perlu disiapkan selama PJJ? Apa itu PJJ? PJJ adalah pembelajaran jarak jauh, PDR, belajar dari rumah dengan cara online, daring ya. Boleh pakai WA, boleh pakai telepon, boleh SMS, boleh video call ya. Nanti sesuai dengan kesepakatan masing-masing dengan Bapak Ibu guru kelas. Kemudian saat pelaksanaan PJJ atau PDR, tentu saja anak-anak didampingi orang tuanya masing-masing atau didampingi keluarga ya. Kemudian mengikuti ya sesuai jadwal. Jangan sampai anak-anak tidak mengikuti sama sekali, karena nanti akan ada presensi yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru kelas. Apakah anak-anak perlu memakai seragam? Perlu ya, karena tujuannya kenapa harus pakai seragam? Di rumah kok pakai seragam? Karena ini sebagai motivasi bahwa meskipun masa pandemi, anak-anak tetap belajar sekolah dan tidak lupa selalu berseragam meskipun di rumah. Tapi itu saat PJJ aja ya. Kemudian anak-anak memberikan nomor HP kepada Bapak Ibu guru wali kelas, fungsinya untuk berkomunikasi, untuk belajar secara virtual yang nanti akan dibentuk grup-grup kelas seperti itu ya anak-anak. Kemudian anak-anak setelah selesai mengikuti PJJ di rumah itu didokumentasikan dan dilaporkan kepada Bapak Ibu guru kelas. Seperti itu ya anak-anak. Sekali lagi sebelum Bu Sri tutup, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai sabun, dicuci dengan air yang mengalir, bermasker ketika keluar rumah, menjaga jarak ya, menjaga jarak, dan selalu menjaga kesehatan badan, kesehatan lingkungan rumah, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa berdoa semoga virus COVID-19 ini segera selesai, kita bisa ke sekolah belajar bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru dengan keadaan sehat, nyaman, tenang. Seperti itu ya anak-anak, semoga. Demikian dari Bu Sri, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semua sehat ya? Semoga pada hari ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan dalam rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita senantiasa sehat dan bahagia. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya anak-anak. Anak-anak tentu juga sudah banyak yang tahu bahwa Ibu adalah Ibu Suwarni, biasa dipanggil Ibu Warni. Ibu Warni ini adalah guru kelas 2 bagian tunadaksa. Di samping itu juga sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum bersama dengan Ibu Sri Suparni bagian tunagrahita. Nah, Ibu Sri Suparni sudah menjelaskan banyak tentang kurikulum. Di sini Ibu Wani hanya akan menambahkan sedikit saja bahwa kurikulum yang dipakai di SLBC DYPAC Semarang adalah kurikulum 13 pendidikan khusus yang mempunyai tujuan yaitu mengembangkan potensi siswa sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang menjadi acuan kurikulum pendidikan khusus di SLBC di YPAC Semarang ini adalah kemampuan siswanya masing-masing.
Di SLB CD YPAC Semarang ini ada 3 jenjang pendidikan, yaitu SDLB, SMPLB, dan SMALB. Pada SDLB terdiri dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. SMPLB-nya ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk SMALB-nya ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, dalam pembelajaran nanti anak-anak akan diampu oleh guru kelas kalian masing-masing yang sudah diatur dan ditentukan oleh sekolah. Namun di samping ada guru kelas, juga ada guru mata pelajaran, yaitu guru mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, guru pelajaran bahasa Inggris, dan guru mata pelajaran keterampilan. Nah, ini juga sudah diatur oleh sekolah. Nah, dalam pembelajaran ini nanti tentunya akan ada evaluasinya, seperti ada penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Untuk kelas akhir yaitu kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, insya Allah nanti akan ada ujian sekolah. Nah, sekian saja penjelasan dari Ibu Warni. Semoga anak-anak bisa memahaminya, dan jika ada kekurangannya, Ibu Warni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di tahun ajaran 2021-2022. Anak-anak, perkenalkan, nama saya adalah Arista Rosana Dewi, Waka Kesiswaan SLB CD YPAC Semarang bagian C. Di sini saya akan menjelaskan ada apa saja di SLB CD YPAC Semarang bagian C. Ekstra yang wajib siswa-siswi ikuti adalah ekstra pramuka. Ekstra pilihan yang harus siswa-siswi pilih di sini ada gerak lagu, ada fashion show sedang besar, ada tari, ada rebana, ada olahraga. Anak-anak, selama pembelajaran secara daring, anak-anak tetap belajar di rumah bersama orang tua, kakak, dan adik. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Selama anak-anak di rumah, jika tidak ada keperluan keluar yang mendesak, anak-anak tetap stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, siswa-siswi SLB CD YPAC Semarang yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dalam kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022. Saya Samsul Hidayat SPDI, selain menjadi guru mapel di SLB CD YPAC Semarang, saya diberi tugas oleh Bapak Kepala Sekolah menjadi Wakil Kepala Sekolah bidang Humas Hubungan Masyarakat. Di sini saya ingin memaparkan program-program dari Wakahumas SLB CD YPAC Semarang. Yang pertama, kerjasama dan kemitraan. Alhamdulillah selama ini YPAC Semarang sudah bekerja sama dan bermitra dengan beberapa lembaga atau instansi. Yang pertama, kita bekerja sama dan bermitra dengan Rumah Sakit Karyadi Semarang. Kita juga bekerja sama dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan kampus atau sekolah seperti
Kampus Undip Universitas Diponegoro Semarang, Kampus Unisula Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang. Terus kita juga bermitra dengan Sekolah SMK 8 Semarang dan Mall Ciputra Semarang. Ya, menarik ini ketika kita bermitra dengan Mall Ciputra Semarang, biasanya anak-anak kami, siswa-siswi kami, peserta didik kami SLB JD BAC Semarang disuruh tampil di Mall Ciputra Semarang untuk mengembangkan bakat-bakat dari siswa-siswi kami. Tujuannya adalah untuk menyalurkan bakatnya supaya bisa mandiri, supaya bisa percaya diri, supaya bisa dikenal, atau biasanya kita juga mempromosikan bahwa di lingkungan Mall Ciputra juga ada Yayasan Pendidikan ABK, Yayasan Pendidikan Anak Cacat atau ABK, Anak Berkebutuhan Khusus. Program dari Wakahumas selanjutnya yaitu tentang publikasi dan informasi. Kalau ingin mengetahui informasi-informasi tentang sekolahan atau YPAC, bisa kunjungi website ypac-semarang.org atau .org. Itu alamat website YPAC Semarang. Selanjutnya sekolah kita SLB JD BAC Semarang juga memiliki akun media sosial. Jadi kalau ingin mengetahui info-info terkait tentang sekolahan, kegiatan apa saja, atau info-info terkini, bisa dilihat di media sosial dengan alamat SLB YPAC Semarang. Itu alamat Instagram dari SLB JD BAC Semarang. Terus ada Facebook. Jadi ketik saja di pencarian YPAC Semarang, nanti akan muncul. Itu adalah Facebook YPAC Semarang. Jadi anak-anak atau siswa-siswi atau Bapak Ibu wali murid bisa mengetahui info-info terkait kegiatan atau info terkini. Bisa lihat Instagram, Facebook, atau YouTube dari YPAC Semarang. Alamatnya, YouTube-nya YPAC Semarang, Facebook-nya YPAC Semarang, sama Instagram-nya SLB YPAC Semarang. Jadi itulah akun media sosial dari sekolah SLB JD BAC Semarang. Kalau bisa anak-anak di YouTube-nya subscribe. Kalau ada video-video yang diupload dari tim IT SLB JD BAC Semarang, anak-anak bisa komen, Bapak Ibu wali murid bisa komen, dan bisa memberi masukan atau saran-saran supaya YouTube dari YPAC Semarang bisa semakin maju. Itulah anak-anakku, siswa-siswi SLB JD BAC Semarang, khususnya yang baru. Selamat datang, selamat bergabung di sekolah SLB JD BAC Semarang yang kita cintai ini. Semoga pandemi ini segera berlalu, segera berakhir, dan kita bisa bertatap muka kembali, bisa bertemu kembali, bisa belajar bersama-sama kembali di sekolah kita tercinta. Pak Sam akhiri, kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, di hati Bapak Ibu wali murid, di hati Bapak Ibu semua, saya pribadi selaku Wakahumas SLB JD BAC Semarang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.